Wow, saya menyapa bagi semua saudara yang hadir di onsite dan juga bagi saudara-saudara yang menyaksikan secara online. Coba yang online coba ketik dan semua kita katakan, Yesus Gembalaku yang terbaik. 2, 3. Sekali lagi, 2, 3. Yesus Gembalaku yang terbaik. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan hari ini adalah hari yang luar biasa karena bersama kita hadir seorang yang sungguh-sungguh telah mendedikasikan hidupnya bertahun-tahun untuk menolong pernikahan-pernikahan dalam pengajaran, menolong keluarga-keluarga, bahkan parenting, mendidik anak, dan juga saudaraku bagaimana kehidupan keluarga ini menjadi teladan, anak-anak mereka berhasil luar biasa, dan juga cinta Tuhan, bahkan yang menarik sekarang Tuhan bawa selain melukis, tetapi juga sampai ke area kesehatan juga. Kita sambut dengan hormat, inilah Bapak Dr. Insinyur Jarod Wijanarko. Haleluya, dengan Ibu Esther. Selamat datang kembali di Philadelphia, Pak Jarod. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Mau mendampingi saya berdiri juga boleh. Ya, Pak Lukas, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi melayani di gereja ini. Ini bukan yang pertama kali, tapi kalau jemaat-jemaat yang baru bergabung, karena saya dengar hari-hari ini banyak sekali dari Indonesia masuk ke Amerika, khususnya ke Philadelphia. Maka saya Jarod Wijanarko dan istri saya Esther Setiawati, kami tinggal di Jakarta. Kami tidak menggembalakan, bahkan bukan seorang pendeta, tapi saya hamba Tuhan. Ya, saya melayani yayasan dan istri saya memegang sekolahan namanya Happy Holy Kid yang membuat anak happy dan holy. Ya, sebentar saya ambil file saya dulu. Ya. Tadi pagi saya menyampaikan mengenai keluargaku, sorgaku bagian 1 ya, atau episode 1, sesi 1. Sekarang keluargaku, sorgaku bagian 2. Jadi bisa lihat nanti di YouTube karena direkam dan di streaming ya. Keluargaku, sorgaku. Nanti November saya ikut retreat Ibu Dewi Basir ya, saya bersahabat sejak beliau masih follower YouTube-nya belum 10.000, sampai sekarang sudah lebih 500.000. Nah, akan melanjutkan retreat yang temanya juga keluargaku, sorgaku. Memang hari ini saya mau khotbah apa ketika lihat pengumuman itu ya. Aku sambung aja, bukan sambung. Didahului, kasih pendahuluan, nanti finishingnya di retreat. Ya. Keluargaku, sorgaku bagian 2. Kita hidup di akhir zaman yang Alkitab katakan di akhir zaman kehidupan akan seperti pada waktu zaman Nuh. Makan, minum, kawin, mengawinkan. Obsesinya makan, minum, kawin, mengawinkan. Bahkan perkawinan yang termasuk dalam kebejatan seksual laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Yang tentunya di luar gereja itu hak asasi, itu enggak masalah. Yang penting saling mencintai, bayar pajak, punya integritas, jujur, bekerja rajin. Tapi Alkitab mengajarkan itu kebejatan seksual. Tangisan saya adalah kalau itu di luar gereja memang demikian. Tapi ketika di dalam gereja, bukan hanya jemaat, bahkan pendeta pun jatuh perselingkuhannya. Bukan Pak Pendeta dengan jemaat, janda, cantik, muda, seksi, imut-imut. Aduh, kalau saya belum bertobat mungkin tertarik juga. Tetapi kalau selingkuhnya dengan sopir, dengan anak buah laki-laki, ibu pendeta dengan yang lain lagi, atau Pak Pendeta dengan anak kecil, pedofil, dan Anda bisa melihat itu semuanya di sosmed. Ada yang diadili, ada yang dihukum, bahkan masuk penjara, berarti pasti ada yang berita beredar tapi enggak mengaku, tapi saya mau katakan itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah saya dan saudara terbebas. Saya dan saudara tidak terlibat. Nah, supaya tidak terlibat, maka kita harus membuat keluarga kita seperti sorga. Bahkan bukan hanya keluarga, tapi hidup kita seperti di sorga. Tuhan Yesus mengajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, lalu gimana supaya bumi ini seperti di sorga? Saya akan mengajak saudara mengintip sorga. Saya belum pernah ke sorga. Ya, dan juga belum pernah bermimpi ke sorga. Tapi Alkitab menulis bagaimana keadaan sorga. Nah, itu akan kita bawa hukum-hukumnya dalam keluarga kita, dalam hidup kita.
Saya tinggal di Jakarta, Anda tinggal di Philadelphia, dan Philadelphia bukan sorga, itu Amerika. Jakarta juga bukan sorga, itu Indonesia. Banyak orang jahat, ada banjir, COVID datang 2 tahun, waduh kalau setahun gak masalah. Begitu 2 tahun sekolah kami hampir tutup. Saya punya perusahaan nanya IVA, dahsyat gak dahsyat lagi. Kami jualan baju, sepatu, kosmetik. 2019 kami bangkrut, 2021 betul-betul pilot, sisa utang 17 miliar. Harus jual aset ini, aset itu jauh di bawah harga. Supaya utang terlunas, bayar pesangon pegawai, jualin lagi barang. Itu pun gak nyanda istilahnya. Sehingga akhirnya aset yang masih tersisa berapa, bagian saham saya berapa, tak lepas. Dah. Betul-betul habis. Tapi saya merasa sorga, kenapa? Sorga bukan kalau tidak ada masalah, tapi bagaimana di dalam masalah kita melihat Tuhan ada. Kita melihat Tuhan hidup. Dan yang penting apa? Melihat Tuhan baik. Itu lagu bagus banget. Kebaikanmu mengikutiku. Kita melihat dunia ini baik. Coba bayangkan yang bukan orang Kristen di luar Tuhan. Dunia ini jahat, semuanya jahat. Papa jahat, mama jahat, adik jahat, teman-teman jahat, atasan jahat. Makanya bosan ke dunia, masuk di gereja, ketemu di gereja, melihat orang-orang jahat, pendetanya jahat, jemaahnya jahat. Sebenarnya mungkin matanya yang jahat. Sehingga dunia ini gak ada, bahkan Tuhan gak ada. Itulah neraka di dunia ini. Ketika orang di dunia melihat semuanya jahat. Atau saudara hidup di dunia ini, punya teman baik. Yang nipu juga ada, tapi ada ketemu teman baik. Anda punya sahabat baik. Anda ketemu gereja baik, Anda ketemu pendeta baik. Dan Anda bisa menyanyi, kebaikanmu mengikutiku. Bisa nyanyi lagu itu? Sambil merasakan? Atau lagu yang lain? Ada bagus juga lagunya. Betapa ku mencintai segala hal yang terjadi. Bisa nyanyi lagu itu? Atau lagu Anda lain? Betapa ku menyesali menikah sama kunyuk satu ini. Menyesal kenapa menikah sama satu ini. Dulu waktu pacaran, waduh dinasehati pendetanya. Coba kamu pikir, kamu beda gereja, kamu beda dominasi, kamu beda pendidikan, kamu beda. Aduh Kak Jarod, saya udah berdoa Pak, saya yakin Pak, pacar saya dari Tuhan Pak. Yakinnya minta ampun. Begitu menikah yakin sekali suaminya bukan dari Tuhan. Begitu nikah, berpikir menikah orang yang salah, saya salah. Lalu bisa menyanyi lagu, betapa ku menyesali. Lagunya beda. Itulah neraka di dunia ini. Kenapa neraka? Menikah berpikir menikahi orang yang salah. Mau cerai gak boleh kata Alkitab. Menikah lagi bingung boleh apa tidak. Datang sama saya, Pak Jarod saya boleh menikah lagi? Boleh. Loh Pak pendeta lain bilang gak boleh. Saya bukan pendeta lain, saya pendeta Jarod. Betul Pak, betul. Asal memenuhi syarat. Loh apa Pak syaratnya? Semangat dikasih tahu syaratnya. Kalau pasangannya sudah meninggal. Waduh Pak, dia gak mati-mati Pak. Itu masalahnya. Kenapa orang bercerai? Karena merasa salah menikah. Merasa gak jodoh. Dan merasa bahwa dunia ini salah, semuanya serba salah. Tapi kita lahir baru, kita hidup baru, dan harusnya sampai pada suatu saat kita bisa mensyukuri apapun yang terjadi. Termasuk ketika saya bangkrut. Saya juga gak tahu kenapa Tuhan izinkan awalnya. Karena saya punya impian, saya masuk Jakarta tahun 90, tinggal di pinggir kuburan Kuningan Jakarta, 6 kali 6 meter persegi. Saya orang miskin puluhan tahun dan saya punya Tuhan, aku mau kerja keras, aku rajin luar biasa. Impian saya bangun perusahaan, kalau udah mendekati pensiun masa tua, go public. Nanti saya pensiun sebagai komisaris pemegang saham. Bisa melayani kemana-mana tanpa motivasi, betapa mulianya saya. Tiba-tiba bangkrut. Bangkrut satu hal ya, tapi yang pernah saya sedih itu apa? Dulu sebagai pengusaha, terima persembahan kasih, ambil sampai Jakarta, masukkan di yayasan. Kita bangun sekolah di pedalaman tiap tahun 2 sekolah. Berapa ratus juta satu sekolah. Kita terima persembahan kasih istri catat, itu untuk dana misi. Bangkrut. Begitu bangkrut, habis utang 17 miliar, jual. Anak sekolah aja jual mobil, jual ini, jual itu, habis. Itu saya punya lagu kesukaan waktu itu.
Betapa ku mencintai? Bukan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Tuhan rencanaku, aku kerja, sukses, diberkati, pensiun sebagai hamba Tuhan. Begitu bangkrut, terima persembahan kasih. Saya bukan hamba Tuhan full timer ya, saya pengusaha awalnya, ya sekarang juga tadi bangkrut. Begitu bangkrut Anda bisa perasaan saya apa? Saya terima persembahan kasih, lalu saya makan. Dari persembahan kasih. Saya tuh nangisnya apa? Tuhan, aku makan kolektor sekarang. Itu secara mental gak siap loh. Maka kalau nyanyi lagu, aduh. Walau ku tak dapat melihat semua kenyataan hidupku. Kenyataannya saya bangkrut. Lalu gimana konteks hari ini? Keluargaku, sorgaku, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bagaimana kita bisa melihat sorga dalam keadaan yang kita tidak harapkan? Justru dalam keadaan yang tidak kita harapkan, kuasa Tuhan itu nyata. Saya nyoba asuransi, gagal, sampai ingat dulu orang tua. Saya punya bakat ngelukis, saya ngelukis saudara. Belasan tahun gak ngelukis. Upload di Instagram, laku. Upload lagi, laku. Upload lagi, laku. Instagramnya dihack. Jadi kalau orang punya toko-tokonya kebakar. Ada follower lama dari Denpasar, beli satu. 2 minggu lagi, beli satu. 2 minggu lagi, beli satu. Ternyata punya galeri. Jadi beli dijual lagi. Nggak tahu, nggak pernah berhubungan lagi. Saya tanya keluarganya kena COVID, aduh saya nggak nanya-nanya lagi. Begitu berhenti, dari Amerika beli satu, beli lagi satu, beli lagi satu. Itu sebegitu dapat order, saya pasang kanvas, setel lagu. Bukan lagu yang tadi. Lagunya ganti. Tuhan selalu menolongku. Haleluya! Saya dulu, ya sampai sekarang juga masih suka ketawa saudara. Sampai sekarang masih. Tapi saya punya tambahan baru, suka menangis. Sekarang saya suka menangis. Kalau di rumah sendirian, setel lagu itu udah nangis deh. Sambil ngelukis itu Tuhan selalu menolong. Itu sambil ngelukis nangis. Tapi bukan nangis sedih. Nangis yang tadi lagu yang terbaru hari ini. Kebaikannya mengikutiku. Kita merasa sorga bukan karena gak ada masalah. Kita merasa sorga karena di dalam masalah, dalam bayang-bayang maut, dalam kesulitan. Kita melihat jalan-jalan Tuhan. Kita melihat pemeliharaan Tuhan. Kita melihat penyertaan Tuhan. Itulah sorga di dunia ini. Nah sekarang kita masuk lebih spesifik bagaimana sorga itu dalam pernikahan. Pernikahan saudara itu sorga atau neraka? Neraka Pak, karena suami saya kayak Herodes Pak, muka Firaun Pak, tingkah laku Pontius Pilatus Pak. Ibu punya suami seperti Pontius Pilatus. Ibu akan punya karakter seperti Tuhan Yesus yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Itu saya sebutkan sebagai sebuah kesadaran bahwa waktu saya berbicara seperti ini, kenyataannya memang ada pernikahan yang tidak ideal. Tapi apakah gara-gara itu kita harus merasa neraka? Atau kita masih bisa merasakan sorga sekalipun kita tinggal bersama Herodes? Bisa kalau kita hidup seperti Yesus. Jadi kita menghadirkan sorga di hati kita lalu kita sebarkan. Ya. Tapi mari kita melihat sorga dulu ya. Boleh file berikutnya, ini bukan sorga, ini keluarga kami di Bali. Lalu sekarang, nah ini oke betul, sorga. Saya belum pernah ke sorga, tapi kitab Wahyu, Yohanes di Pulau Patmos dan juga Daud, hamba-hamba Tuhan yang lain Daniel, mendapat penglihatan sorga. Apa itu sorga? Dikatakan dalam kitab Wahyu yang dikatakan bahwa segala bangsa, suku, kaum dan bahasa. Mereka menyanyikan lagu puji-pujian. Mereka menyanyi siang dan malam. Bahkan juga para malaikat kerubim menyanyikan pujian. Berarti sorga itu apa? Pujian esensinya. Di sorga gak ada caci maki, di sorga gak ada kata-kata kotor, di sorga gak ada kata-kata tajam. Nah esensi inilah yang kita bawa dalam keluarga. Khususnya dalam pernikahan.
Apa itu pernikahan? Kidung Agung pasal 1 ayat 15-16. Suami atau Salomo berkata, engkau cantik manisku, sungguh cantik engkau bagai merpati matamu. Istri berkata atau si gadis sulam, lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Suami istri saling memuji. Kita di gereja menyanyi dari kebiasaan jadi karakter. Nah, harusnya kita pulang ke rumah kita puji pasangan kita. Siapa di sini bapak-bapak yang suka muji istri? Angkat tangan. Ini pertanyaannya gampang, jawabnya susah. Kenapa jawabnya susah? Ada di sebelahnya ya kan? Siapa suami memuji Tuhan? Angkat tangannya, bapak angkat tangan, istrinya sodok. Kapan? Ibu yang suka puji suami angkat tangannya. Mau angkat tangan, sebelahnya kapan? Kalau kebaktian BBI, angkat tangan semua loh. Karena kebaktiannya kaum wanita semuanya. Begitu ibadah minggu, lu kok gak angkat tangan ya? Karena begitu angkat tangan, kapan kamu puji saya? Oh gak pernah puji, kamu itu. Bukan mencari pujian yang sia-sia, kita gak mencari pujian, tapi berikan pujian. Karena orang lain butuh pujian. Karena pujian itu berarti apa? Pujian itu berarti penerimaan. Saya berikan kalimat mengenai pujian. Sorga itu penuh pujian. Dan di bumi dalam pernikahan kenapa kita perlu saling memuji. Pujian mendorong seseorang untuk melakukan hal itu lagi. Karena pujian membuatnya merasa diperhatikan dan bahagia. Anak misalnya salah ditegur. Begitu betul gak dipuji. Suami salah ditegur. Begitu betul gak dipuji. Akhirnya teguran itu bukan mendidik tapi menyerang. Anak aja misalnya, bangun siang dimarahi. Bisa gak sih bangun pagi? Besok dia lapor, mama aku bangun pagi. Ibu bilang apa? Tumben. Betapa jahatnya engkau. Lu luar biasa, anakku pintar kan begitu kan. Atau saya dulu punya kelemahan besar. Pak Jarod hebat? Enggak. Memang penulis buku, pengkhotbah segala macam, pelukis, multi talent. Saya punya kelemahan satu. Buka laci, ambil sendok lupa nutup. Buka laci, ambil gunting lupa nutup. Buka lemari, ambil baju lupa nutup. Saya punya talenta membuka. Dan apa yang terbuka oleh Pak Jarod tidak tertutup lagi. Seperti Tuhan Yesus. Jadi istri saya itu sampai jengkel. Apa sih susahnya nutup laci? Ya gak susah. Kenapa ditutup? Lupa. Jadi kalau laci terbuka dia marah. Pintu terbuka dia marah. Apapun terbuka dia marah gitu. Saya berubah? Enggak. Sebelum ke kantor tak buka sisan, ya kan? Makan lo marah. Ini sudah khotbah masih bisa iseng, malah sengaja dibuka sekalian. Ben nesu sisan orang Jawa bilang, biar marah sekalian. Kalau kita nutup tumben, atau kalau enggak pas kita buka, kamu tuh selalu dan enggak nutup. Padahal enggak selalu ya. Kita seminggu buka 1 kali, dibilang selalu. Lah kemarin nutup. Memang wanita tuh begitu ya, kata-katanya hiperbole. Kamu tuh selalu deh gak nutup. Lah kemarin nutup gak dihitung. Nutup gak dihitung. Begitu buka, kamu tuh selalu dah. Ya gak selalu lah. Itu udah bikin rumah gak kayak sorga. Jadi kayak neraka, berantem jadinya kan. Tapi istri saya berubah loh. Jadi lama-lama dia gak nyuruh saya nutup lagi. Gak tahu dia berubah atau mungkin udah setan biarin aja. Mungkin udah capek kali gitu ya. Tapi intinya pokoknya dia gak nuntut lagi. Dia tutup. Begitu dia begitu gak marah lagi. Saya jadi waras malah. Tadinya kan edian gitu kan. Dijarak malah dibuka sekalian gitu kan. Akhirnya begitu. Udah kita gak pernah marah-marah lagi soal hal-hal kecil seperti itu. Karena sering rumah bukan seperti neraka karena hal besar ya. Kalau ini orang Kristen menurut saya kita enggak lagi yang namanya membunuh, mencuri, ya, berzina, selingkuh. Itu di luar gereja mestinya. Di dalam gereja ini kita bermasalah karena hal-hal kecil. Hal kecil itu apa sih? Naruh anduk di kursi, pencet odolnya dari tengah gitu ya. Lah istrinya atau suaminya salah satu kan didikan Belanda. Pencet odol dari bawah gitu. Gitu ya. Biar rapi. Lah suaminya kayak saya wak Jawa. Lah pencet ke tengah ya metu lho padha wae. Wah berantem soal odol gitu. Makanya kalau ke rumah jemaat masuk ke toilet. Oh odolnya 2. Bukan odolnya, kamar mandinya 2. Ini kamar mandi suami, ini kamar mandi istri. Yang satu rapinya minta ampun, yang satu berantakannya minta ampun.
Itu tanda-tanda, ya itu tanda-tanda perpisahan ya kan. Kamar mandinya 2, satu kamar mandi basah, satu kamar mandi kering. Yang satu kan nggak bisa kering gitu kan. Biasa mandi di sungai, jebar-jebur, tiba-tiba, oh kamar mandi kok pakai karpet. Aduh susah hidup ini lah gitu kan ya. Nah itu hal seperti itu bukan soal selingkuh, korupsi, enggak saudara. Tapi itu hal kecil begitu kalau nggak diselesaikan. Maka kita perlu menyelesaikan. Gimana caranya? Boleh file berikutnya. Kalau kita melihat pasangan kita dengan kacamata psikologis. Oh ada sanguin, kolerik, plekmatik, melankolik. Oh kolerik itu orangnya pandai memimpin, leadershipnya kuat, berani mengambil keputusan. Lihat positifnya. Untuk memuji, kan surga penuh puji-pujian. Jadi kalau kita melihat positif pasangan kita, pasti kita bisa memuji. Lah kita lihat negatifnya, orang yang tegas, disiplin, ya pasti galak. Kayak gak berperasaan, kasar. Yang dilihat itu, kita mati kepahitan. Atau pasangan kita orangnya sembrono, pelupa, ya kan, gak rapi, gak teliti. Tapi pandai bergaul, banyak ngomong. Ya banyak ngomong bisa jadi sales. Pegang uang pasti gak bisa lah. Mana bisa orang banyak ngomong jadi pegang keuangan. Ngomong terus ya kan. Tapi dia gak bisa jadi accounting. Tapi bisa di sales marketing yang baik. Jadi kita lihat orang itu, lihat baiknya. Lihat jeleknya, waduh. Dicari maka mendapat, makin banyak jeleknya. Aduh Pak, tapi suami saya tuh lelet banget loh. Orang lelet tuh biasanya sabar. Suami saya tuh pelupa Pak. Apa? Orang pelupa tuh temannya banyak. Kenapa? Karena pandai mengampuni. Kok pandai mengampuni? Karena memang lupa. Kalau kita bisa melihat positifnya pasangan, kita puji positifnya, itu pengakuan, itu apresiasi. Dari kecil saya disalahkan. Rumah ini gak ada yang ngerti saya deh, semuanya menyalahkan saya. Saya masuk Astra, lalu dites assessment kepribadian. Lalu psikolognya berkata, Anda ini hebat sekali, Anda kreatif, Anda pandai bicara, kamu cocok untuk entrepreneur. Waduh, kepala kita kayak meledak. Tapi kita merasa bahagia banget. Jelek kita gak dibahas. Kita merasa diterima. Itu kisah hidup saya merasa diterima malah justru ketika masuk perusahaan. Dan di situ saya berkembang luar biasa. Kepribadian saya muncul karena diakui sisi positifnya. Oke, berikutnya lagi. Nah ini kita bawa dalam pernikahan. Saling memuji sebagai tanda perhatian dan apresiasi akan membangun cinta kasih yang menguatkan relasi hati. Menikah itu hidup bersama panjang sekali. Berapa panjang? Ingat berapa 6-7 tahun lalu saya pernah bicara. Yang belum nikah atau yang belum nikah dulu. Siapa yang belum nikah angkat tangan? Yang belum nikah angkat tangan. Menikahlah saudara ya. Kalau saudara menikah usia 20 mungkin meninggal umur 70 mungkin ya. Kalau menikah usia 25 mungkin meninggalnya 75. Kalau menikahnya usia 30 mungkin meninggalnya umur 80. Jadi makin cepat menikah makin cepat mati. Yang belum nikah gak percaya lihat pasangan-pasangan yang sudah menikah. Makin lama usia pernikahannya, makin banyak garis penderitaannya. Ambil rata-rata, menikah itu 50 tahun hidup bersama. 50 tahun loh, lama loh. Siapa menikah belum 5 tahun? Angkat tangannya. Yang belum 5 tahun menikah? Ada? Oh di situ ada. Berapa tahun Ibu? Berapa tahun? Baru setahun. Berarti kamu masih hidup sama dia 49 tahun lagi. Ambil nafas dalam-dalam. Minta kekuatan dari Tuhan. Yang lain silahkan menghitung sisanya masing-masing. Masih berapa lama lagi? Nah, yang lama ini neraka atau sorga? Kita bisa bikin sorga. Kalau kita mengubah otak kita untuk melihat pasangan sisi positifnya. Dan mulai memberikan apresiasi. Pengakuan terhadap positifnya itu. Kelemahannya lengkapin aja. Ketika kita diterima tuh relasinya langsung kuat banget loh. Relasinya langsung kuat banget loh. Contoh. Yang sudah nikahnya di atas 10 tahun dah boleh angkat tangannya. Nikahnya di atas 10 tahun. Wah banyak. Berapa tahun Pak? 18. Ibu 18 juga sama? Oh sama. Janjian dulu ntar ibu bilang 20. Yang 2 tahun sama siapa? 18 tahun menikah. Ibu atau bapak. Kenapa ibu ini 18 tahun lalu mau bapak nikahi? Karena dulu bapak baik dulu. Suka memuji ya kan? Ibu anggap aja ibu, mudah-mudahan enggak benar atau benar enggak tahu ya. Tapi banyak wanita itu sebelum menikah
Disalahkan sama orang tuanya, sama mamahnya. Kamu tuh perempuan begini. Sampai banyak wanita itu yang belum menikah. Keluarga ini semuanya gak ada yang ngertiin aku dah. Papa nyalain aku, mama nyalain aku, adek nyalain aku. Lalu dia merasa bahwa hidup ini semuanya menyalahkan dia. Tiba-tiba 19 tahun yang lalu ibu ketemu bapak. Iya, bapak berkata, matamu bening, rambutmu bagus, idemu luar biasa. 18 tahun, 19 tahun lalu sebelum menikah, berarti 19 tahun lalu, karena menikahnya 18 tahun ya. Ibu menyanyi lagu, belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya seperti pacarku. Sungguh tiada lagi. Maka 18 tahun lalu ibu mau dinikahi bapak. Karena bapak memuji sisi baiknya ibu. Ketika dipuji sisi baiknya, diakui sisi baiknya, membentuk relasi yang begitu kuatnya sampai dinikahi pun mau. Nah, harapan saya atau saya ajarkan setelah menikah, tetaplah untuk melihat sisi positif pasangan. Karena sering begitu menikah, yang dilihat bukan positifnya. Pak, suami saya kayak setan, Pak. Pak, istri saya kayak genderuwo, Pak. Berarti setan sama genderuwo menikah, cocok lah. Dua setan menikah. Setelah menikah, belajarlah untuk melihat positifnya pasangan. Pasti ada. Dia galak, Pak, disiplin. Dia lelet, Pak, dia sabar. Dia itu idenya kebanyakan, Pak. Ya orang kreatif namanya. Pokoknya orang pasti ada sisi positifnya. Karena Tuhan gak ciptakan setan, Tuhan ciptakan manusia. Dan juga bukan Tuhan gak sempurna. Yang belum menikah jangan cari yang sempurna ya. Pak Jarod, saya mau mencari pasangan hidup Pak. Panjang sabar, murah hati, lemah lembut, penguasaan ditahan nafsu. Wih, ini syarat pacarnya, ini buah roh disebut semuanya. Anda akan dapatkan di sorga nanti. Di Philadelphia belum ada stoknya. Sedang diproses sama Tuhan. Jadi selama suami kita diproses, istri kita diproses, dia tidak sempurna, kita juga gak sempurna, kita sedang menuju kesempurnaan, maka tetaplah lihat dan akui sisi positif pasangan. Itu akan memperkuat relasi, sekuat ketika dulu mau dinikahi. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Kita lanjutkan lagi, keluargaku, sorgaku. Masalahnya sorga atau neraka. Kita intip sorga. Ada apa di sorga? Di sorga penuh harmoni. Kenapa saya katakan demikian? Karena ayatnya dikatakan dalam kitab Wahyu bahwa segala bangsa, suku, kaum dan bahasa. Mereka menyanyikan pujian. Bahasanya beda-beda, tapi menyanyikan pujian. Apa artinya? Bahasanya beda-beda, tapi menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Artinya walaupun bahasanya bahkan beda-beda, nadanya harmoni. Jadi dalam pernikahan saya ambil esensinya, kalau kita mau bawa esensi harmoni, pertama esensi sorga puji-pujian. Kedua harmoni, maka ada program harmonisasi. Kalau dalam ekspor import ada harmonisasi tarif. Jadi pajak ekspor, pajak impor antara dua negara ketika berunding untuk supaya bisnisnya itu imbang. Tidak bisa main import dari sana dinaikin, nanti waduh lalu pemerintah rundingan, harmonisasi tarif namanya ya. Saya 8 tahun bisnisnya ekspor, jadi ngikutin hal-hal seperti itu. Sehingga ketika ada sebuah negara sudah ada harmonisasi tarif, saya mulai marketing ke sana. Saya 3 tahun di Astra Export, jadi marketing terbaik, sales terbaik, karena ngikutin berita, lihat keadaan, mau garap pasar yang mana, begitu ada harmonisasi tarif, ya kerja garap pasar sana. Pasti masuk nanti harganya, kalau enggak kan ada harganya udah cocok, harga FOB, harga pabrik. Ya kan ada CIF, ada harga on delivery, ada harga... Itu namanya harmonisasi tarif. Nah kalau pernikahan apa? Harmonisasi kepribadian. Saya kasih kesaksian, boleh file berikutnya. Saya sendiri perlu banyak program harmonisasi karena kami menikah 2 makhluk yang betul-betul berbeda. Saya Jawa, istri Tionghoa. Saya Jawanya juga Jawa kebangetan. Dalam arti apa? Cintanya batik luar biasa. Lihat itu fotonya, ke gunung pakai batik, ke pantai pakai batik, ke Eropa pakai batik. Sekarang berdiri depan saudara pakai batik juga. Lah dulu istri saya ya Tionghoa banget itu ya. Jadi kemana pergi kita di pasangan tulalit. Enggak kayak suami istri, enggak serasi. Sekarang batik ya motif kayak agak batik-batik. Tapi saya bertobat dari ketidakharmonisan ini. Kenapa? Aduh nganter dia pakai baju nasional yang keren. Dan dulu belum batik saya malah justru. Saya ini habis bangkrut dikasih banyak orang batik. Ngasihnya sutra semuanya. Pakai motifnya pun customize. Dibikin Raja Wali. Dia tahu suka saya Raja Wali. Dulu sebelum bangkrut, beli batiknya Kodian.
Nganter istri pakai baju keren. Aduh, begitu isi bensin yang jaga bilang, "Mas, sudah lama kerja sama ibu." Saya bilang sama anak-anak, itu tahu nggak yang jaga pom bensin di sana itu kurang ajar ya. Masa papa dibilang sopir? Bukan mereka yang kurang ajar, Pak. Papa yang kebangetan. Papa itu pakai baju yang pantas gitu loh, Pak. Punya duit diberkati, belinya yang murah, baju murah, sepatu murah, semuanya murah. Loh, Papa ini kalau memberi nggak ada hematnya loh. Saya bilang sama anak-anak, bangun sekolah di pedalaman tuh satu sekolah berapa ratus juta. 1 tahun 2 sekolah, 5 tahun nggak bangun bisa beli Rolls Royce. Iya Pak, kita mah cuma tahu Papa murah hati. Tapi yang untuk dipakai sendiri tuh ya jangan eman-eman terus. Ya Papa kan memang hidup untuk memberkati. Bukan, Papa tuh gak punya karunia yang memberkati. Gak punya karunia menikmati. Punyanya karunia memberkati. Anak saya bilang lagi, bukan, Papa itu DNA kuli katanya. Kerja, gak menikmati. Tapi ya saya diomongin begitu kadang sama anak, sampai itu berbantah-bantah gitu ya. Sampai berfirmanlah tukang pom bensin. Udah lama kerja sama ibu. Kalimat pendek bikin saya bertobat, saudara. Kadang orang itu bertobatnya macam-macam, saudara ya. Wah, udah ngotbahi suami, ngotbahi istri, sampai habis lidahnya udah nggak tobat-tobat. Berdoa aja dia ketemu tukang bensin, saudara ya. Kadang memang orang itu berubahnya lewat orang lain, kadang lebih ya ting begitu ya. Oke, lalu gimana menghadapi perbedaan suami istri ini? Matius pasal 10. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang disatukan tidak boleh lagi diceraikan. Satu menjadi satu disatukan. Intinya adalah menikah untuk menjadi satu. Menikah tidak untuk menjadi sama. Lalu bagaimana dengan perbedaan dan program harmonisasi supaya harmonis? Sebab sorga itu harmonis. Walaupun ada macam suku, kaum, bangsa, dan bahasa lagi dikatakan. Kenapa ya enggak masih ada kata aneka kaum, bangsa, dan bahasa? Mereka menyembah Allah Bapa di tahta itu. Dan ada tahta anak domba di sebelahnya dan seterusnya. Ya yang saya tangkap tuh harmonis. Ketika satu roh maka segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa mereka bisa harmonis menyembah Allah yang adalah roh. Maka dalam pernikahan harmonisasi itu seperti apa sih? Boleh selanjutnya seperti sepatu kiri dan kanan. Satu depan, satu belakang. Satu depan, satu belakang. Tapi tujuannya sama. Kalau turun tangga maka satu di atas, satu di bawah. Satu di atas, satu di bawah. Berbeda tapi justru bikin imbang. Anda gak suka perbedaan ini? Harus sama dong Pak, harus sama dong Pak. Ya kelinci bukan manusia. Ya kan? Harus sama dong Pak turun tangga, jatuhlah. Jadi berbeda, harmonis itu bukan sama. Maka suami istri tidak perlu jadikan sama. Satu rapi, satu nggak rapi, ya saling melengkapi. Ya kan? Yang nggak rapi tapi pandai dagang. Saya terus terang jujur saya nggak rapi. Tapi saya pandai kerja cari uang, tapi saya nggak pandai pegang uang. Maka waktu istri saya itu bilang, apa susahnya nutup pintu? Apa susahnya nutup lasi? Ya nggak susah. Kenapa nggak ditutup? Lupa. Akhirnya saya bilang daripada kita berantem terus kita saling melengkapi aja. Kamu tahu kan saya kerja keras, tipe pekerja, cari uang, hidup sederhana. Tapi aku gak bisa pegang uang. Bantu nolong habis. Kita saling melengkapi biar terkendali. Memberinya tetap terkendali. Pokoknya aku sarang cari uang. Kamu yang pegang uang, saya gak usah pegang. Pegang cukup dompet aja buat seminggu 2 minggu. Saya berikan keputusan. Setuju gak? Aku cari uang, kamu yang pegang. Wah langsung matanya kinclong. Amin. Oke, kita juga saling melengkapi ya. Aku buka laci, kamu yang nutup. Amin bapak-bapak. Harmonis itu tidak sama, tapi saling melengkapi. Daripada saya pusing ngurusin nutup pintu, lebih baik saya pusing soal pekerjaan. Karena energi saya bisa terserap begitu hebatnya. Kalau ngurusin nutup laci, nutup pintu, naruh sendal yang lurus, itu kayak tenaganya habis itu. Sedangkan untuk kayak ngomong begini kayak gak pakai tenaga. Karena orang apa? Talentanya berbeda-beda. Nah ketika kita tinggal bersama saling melengkapi, selesai. Waktunya tinggal 2 menit. Oke berikutnya lagi. Kita lanjutkan 1 poin 2 poin. Lewatin hal itu. Kita langsung bagian terakhir. Boleh langsung lompat ke bagian terakhir saja. Kalau begitu waktunya ya. Kita sampai di slide nomor 33.
Jadi saya lompati 2 poin karena memang ini file seminar ya. Dan sekarang ibadah kan bukan 1 jam kayak dulu ya. 40 menit masih bagus. Beberapa gereja masih 30 menit. Sorga itu apa sih? Sorga itu pengampunan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengampuni kita. Tanpa pengampunan manusia gak bisa masuk sorga. Jadi esensi sorga menjadi ada manusia di sana karena pengampunan. Kita ada di sana melihat segala macam kaum suku bangsa ada di sana karena Tuhan mengampuni. Rumah kita kayak sorga, bahkan kita sendiri merasakan sorga kalau pengampunan itu betul-betul kita nikmati. Saya mau tekankan soal menikmati pengampunan ya, supaya jangan kita ibadah, melayani tapi belum menikmati pengampunan. Oke, tapi kita baca ayatnya dulu. Matius pasal 6, 14, 15. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini ayat menekankan soal mengampuni. Tapi sebelum mengampuni, saya tekankan dulu soal pengampunan. Saya dulu bukan orang Kristen, tahun 82 KKR almarhum Kak Yeremia Rim bertobat, lalu terima pengampunan. Awalnya ketika saya bertobat dari dosa, betul-betul tiap hari nangis, Tuhan ampuni, saya lihat pornografi, saya najis, saya cemar, Tuhan. Saya ini pelajar teladan, bintang pelajar, tapi mereka gak tahu kalau saya ini di perpustakaan maling buku, di tetangga saya maling telur, maling mangga. Jadi setiap hari saya nangis, minta ampun terus. Sampai saya ikut pemuritan Kak Yer yang cukup radikal. Ada beberapa pertanyaan yang saya masih ingat sampai sekarang. Atau mungkin saya tanya juga ya kalian ya, singkat aja ya. Siapa yang yakin kalau saya mati suatu saat, enggak sekarang ya. Ya kita enggak tahu kapan mati. Tapi kalau saya mati, saya masuk surga, angkat tangan. Yakin. Beberapa belum angkat tangan? Oke, dibalik. Siapa yang yakin atau enggak yakin kayaknya mungkin saya masuk neraka, angkat tangannya. Yang enggak angkat tangan dua-duanya ini masuk kemana? Ini 2 hari lalu apa kemarin Pak Lukas di Mesbah Mujizat temanya sorga atau neraka loh ya. Mati itu Pak sorga atau neraka. Coba Anda boleh jawab. Yang kalau ragu-ragu ya enggak apa-apa. Nanti kasih pilihan kalau yang ketiga ragu-ragu. Yang pertama, yakin kalau saya mati saya masuk surga, angkat tangan. Yakin. Wow, makin banyak. Saya yakin masuk neraka, angkat tangan. Enggak yakin. Oke, kalau gitu pilihan ketiga. Saya masih ragu-ragu Pak, angkat tangan. Jujur saya ragu-ragu Pak. Oke, masih ada 1-2 angkat tangan ragu-ragu. Oke. Tadi yang angkat tangan saya lihat kira-kira jumlahnya. Oke, sekarang saya tanya lagi. Siapa yang tadi angkat tangan aja? Kalau gitu yang tadi angkat tangan yakin masuk surga tadi ya. Saya tanya yang tadi angkat tangan yakin masuk surga. Saya tidak punya dosa Pak Jarod, angkat tangan. Tidak punya dosa, angkat tangan. Yang tadi angkat tangan masuk surga. Oke, saya balik pertanyaannya. Yang tadi angkat tangan masuk surga, saya punya dosa Pak Jarod, angkat tangan, punya dosa. Yang angkat tangan ini masuk neraka semuanya. Alkitab dengan tegas berkata, upah dosa maut. Allah itu kudus, tanpa kekudusan, kudus itu berarti gak ada dosanya. Gak bisa melihat Tuhan, melihat gak bisa, apalagi naik ke gunungnya atau masuk surga. Untuk Anda masuk surga, Anda harus tidak punya dosa. Dan saya berani berkata saya tidak punya dosa. Tapi saya jujur, saya pernah punya dosa. Beda ya. Ketika saya lahir baru tapi belum dimuridkan, saya dihantui oleh dosa saya. Seperti kitab Yohanes bukan Injil, bahwa roh itu mendakwah kita siang dan malam. Tapi kalau kita dimerdekakan, kita akan bebas dari roh pendakwa itu. Dan dengan keberanian kita menghadap tahta Bapa. Nah, kita harus menikmati dan meresapi pengampunan. Sampai kita merasakan bumi ini surga. Gimana cara menikmati pengampunan? Ya harus betul-betul proses pengampunannya dilewati. Tapi ada orang yang sudah melewati proses pengampunan tapi gak menikmati pengampunan. Apa itu proses pengampunan? Jikalau 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil, ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Mengaku dosa, disucikan, diampuni. Mazmur berkata, kalau kita minta ampun, Tuhan bersihkan seperti menjauhkan dosa seperti barat dan timur. Atau Yesaya bagus banget. Kalau kita berperkara dengan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, maka sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, jadi putih seperti kain kesumba.
Kain seperti bulu domba. Walaupun merah seperti kain kesumba, menjadi putih seperti bulu domba. Merah jadi putih, bersih. Yang paling kuat ayat ya 1 Yohanes 1:9. Kalau kita mengaku, ia mengampuni, ia menyucikan, ia menghapus. Tahu dihapus? Papan tulis. Anggap aja ini papan tulis, pakai alat peraga. Tulisan dosa. Ya. Lalu ambil penghapus. Dihapus. Masih ada? Kecuali spidolnya salah. Bukan whiteboard tapi permanent marker. Begitu dihapus, masih ada? Murid berkata, masih. Gurunya lihat, oh salah spidol. Kalau enggak, dihapus tuh enggak ada loh. Ketika saya belajar menikmati konsep kepastian pengampunan dosa, saya menikmati pengampunan, maka doa berikutnya saya, Tuhan terima kasih. Aku dulu maling, aku najis. Aku sekarang hamba Tuhan karena Engkau ampuni dosa saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah hapus dosa saya. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Nikmati pengampunan, maka engkau akan merasa sorga. Saya pernah berdosa, kalau saya berdosa ulang dan Roh Kudus ingatkan, saya akan akui dan setelah itu saya akan menikmati pengampunan. Tuhan terima kasih. Kemarin saya berkata kotor, pikiran kotor. Saya minta ampun Tuhan. Kita minta ampun untuk doa yang belum diakui. Kita bersyukur pengampunan Tuhan untuk dosa yang sudah kita akui. Maka kita akan menikmati pengampunan. Kita enggak didakwa. Berdoa lagi boleh, tapi doanya terima kasih Tuhan, Tuhan sudah ampuni saya. Apa dampaknya? Ketika kita menikmati pengampunan dan kualitas pengampunan seperti Tuhan yang berikan, yaitu tanpa mengingat lagi pelanggaran, maka kita nanti akan mampu mengampuni orang lain dengan kualitas yang sama. Kalau kita enggak menikmati pengampunan, kita akan berat sekali mengampuni. Tapi waktu kita bisa menikmati pengampunan, maka mengampuni itu juga bisa dengan jauh lebih mudah. Karena kekuatan mengampuni itu dari pengampunan yang kita rasakan, yang kita nikmati. Sehingga kita punya kepastian keselamatan. Yakin kalau mati masuk surga itu yakin. Kenapa? Roh itu, Roh Kudus itu yang kita waktu terima Tuhan Yesus, roh itu dimeteraikan dalam roh kita bersama Roh Kudus. Waktu badan kita rusak karena tua, atau karena apapun juga kita dipanggil Tuhan, maka roh kita dibawa pulang kampung sama Roh Kudus ketemu dengan Jehovah Bapa. Kita akan ketemu Tuhan Yesus di sorga. Jadi bagi orang percaya yang sudah lahir baru, kita mati itu hanya pindah bagian aja. Pindah kemana? Sheol? Hades? Ikut nanti pelajaran. Ikut pelajaran akhir zaman ya. Kita ada tempat-tempat ternyata yang berbeda. Makanya perjanjian lama itu Daud meninggal dan rohnya dikumpulkan bersama nenek moyangnya. Tapi Saul meninggal, enggak ada kalimat itu. Nunggu kebangkitannya tempatnya beda. Alkitab teliti sekali ya. Nah kita orang percaya, roh kita ada Roh Kudus, roh itu bersama-sama dengan roh kita sampai kekekalan. Dan roh itu Alkitab berkata jaminan seutuhnya sampai nanti. Kenapa pakai nanti? Karena ada kebangkitan. Tapi roh kita sudah Roh Kudusnya. Makin mendalami hal itu kita punya kepastian keselamatan. Nah kepastian keselamatan itu yang tidak goyah karena berdasarkan firman Tuhan. Kenapa saya yakin gak punya dosa? Karena Alkitab berkata diampuni, disucikan. Siapa yang gak punya dosa? Saya akan angkat tangan. Sombong Pak? Enggak. Kok angkat tangan? Kan Tuhan ampuni dosa saya. Pernah berdosa? Saya angkat tangan. Banyak banget kalau perlu angkat tangan, angkat kaki semuanya. Dosa saya banyak sekali. Tapi kita terima pengampunan. Nah inilah yang menjadi kekuatan. Untuk kita mengampuni suami, mengampuni istri, mengampuni anak. Dan ini menjadikan bumi ini akan seperti di sorga. Sorga tidak ada kita kalau Tuhan gak melepaskan pengampunan. Sorga menjadi ada kita karena pengampunan. Demikian juga keluarga kita akan seperti sorga kalau kita ada pengampunan. Mari tunduk kepala, kita berdoa.